Juru selamat kami yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang besar, kasih Allah yang ajaib. Terimalah sembahan pujian kami yang kami naikkan bagi nama-Mu sebagai dupa yang menyenangkan hati-Mu. Tibalah waktunya kami seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar dan menangkap firman-Mu yang sanggup menghapus air mata kami dan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kami yakin Tuhan akan memberkati kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Boras tadi ke satu. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Oleh kemurahan Tuhan kami bisa ada di sini. Sebenarnya kami datang ke sini karena adik kami lagi sakit. Kemudian ternyata sudah sembuh. Oleh kemurahan Tuhan sekaligus juga sudah lama saya tinggalkan kampung halaman Sukaserak, Tanah Jawa. Juga asal bapak saya nama Juring dan Sikap Julu asal mama saya. Jadi saya sudah ke sana kemarin, walaupun sekedar tidak bermalam, tapi rasanya sudah ada rasa puas sedikit lah berjumpa dengan saudara, ya, secara lahiriah. Tapi kita sekarang ini bersaudara di dalam Tuhan. Mereka juga orang Kristen, jadi mereka juga saudara dalam Tuhan. Amin. Hampir semua, bukan hampir lagi, semua keluarga dari bapak saya, mama saya adalah orang Kristen. Dan memang mereka mewariskan iman mereka. Bapak saya musim tua, ya, paling rajin dulu. Paling rajin kepercayaannya pendeta Silalahi dulu di Balipingan, ya. Jadi bapak saya ini streng, tidak boleh anaknya tidak kebaktian, ya, tidak boleh tidak kebaktian, kita disemprot semua. Jadi semua harus ibadah, ya, semua harus ibadah, ya, dibawa istrinya, dibawa anaknya, dibawa mantunya kalau sudah punya mantu, ya. Ya, makasih, ya, puji Tuhan, ya. Jadi semua harus berbakti. Amin. Saya akan bawa dulu firman Tuhan yang bertema terjadilah yang sebaliknya. Terjadilah yang sebaliknya. Ya, dari kitab Ester pasal 9 ayat 1. Ya. Kitab Ester pasal 9 ayat 1. Ya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Sekali lagi, ya, dalam bulan
yang ke-12, yakni bulan Adar. Pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Jadi Tuhan bisa membalik keadaan. Amin. Tuhan bisa mengubah keadaan. Ya, tadinya harusnya mati, malah sebaliknya. Ya, mereka hidup, musuh mereka malah itulah ya. Jadi Tuhan kita besar, namanya juga Tuhan, ya kan? Allah, ya, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang bisa mengubah gelap menjadi terang, yang sakit menjadi sembuh. Ya, Tuhan itu ajaib. Salah satu nama Tuhan kita adalah penasehat ajaib. Amin. Penasehat ajaib. Artinya dia adalah pembuat keajaiban. Dia pembuat keajaiban bagi setiap anak-anaknya. Mungkin saudara bertanya, kenapa perjalanan masa muda saya, rumah tangga saya kok tidak mulus ya? Kok banyak rintangan, banyak hambatan? Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kalau kita mungkin dikasih uang 1 M, kemarin dikasih 1 M, hari apa sekarang? Minggu. Datang nggak di bagian sekarang? Kira-kira. Halo, kalau kemarin satu saudara dapat 1 M, ada orang beri 1 M, kira-kira datang nggak di bagian? Datang. Wah, jalan-jalan nanti pindik dulu, jalan-jalan dulu. Kan kemudian minggu depan masih bisa. Masih bisa. Ya, nah, manusia itu, ya, begitulah. Ya, kalau sudah banyak berkat, bisa berkat membawa orang jauh dari Tuhan. Kenapa Yunus bisa jauh dari Tuhan? Karena ada uangnya. Ada uang. Uang itu membawa orang jauh dari Tuhan. Untuk Tuhan sayang pada Yunus. Lalu waktu dia naik kapal, maka datanglah badai besar, ya, membuat kapal itu nyaris apa? Tenggelam. Undi dibuang di pangkuan, keputusannya dari Tuhan. Waktu dibuang undi, ternyata yang kena undi siapa? Yunus, hamba Tuhan, penyembah apa ya? Yunus penyebab apa ini? Ditanya, dari mana? Dari mana asal diceritakan? Ya, singkat ceritanya, ya, Yunus itu membuat badai, tapi kemudian badai berhenti. Ada badai dalam hidup ini. Corona ini adalah badai yang melanda seluruh dunia. Ya, melanda seluruh dunia. Di mana ayatnya corona kira-kira? Pernah baca? Di mana? Hah? Coba ini corona nih. Habakuk 3 ayat 5. Nah, ini corona, ya. Bisa ketemu? Habakuk berapa? Tapi nggak bisa, nggak ada tulisan di. Hah? Boleh satu orang bagi berdiri dulu baca kuat dia. Habakuk 3 ayat 5. Berdiri nah. Sekuat-kuat. Demikian firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sambar dan demam mengikuti jejaknya. Baca sama-sama. Mendahulunya berjalan penyakit sambar dan demam mengikuti jejaknya. Sebelum Tuhan datang, mendahului kedatangan Tuhan, datang dulu apa namanya ini? Dan apa
Apa itu sekarang itu? Corona. Corona. Ya, kalau hanya melanda Indonesia mungkin belum kegenapan firman Tuhan, ya kan? Tapi kan seluruh dunia. Gara-gara inilah corona inilah orang pakai masker. Penghasilan orang berkurang, usaha orang berhenti. Gara-gara apa? Corona. Ada corona di Sumatera Utara? Ada. Ya, ada. Sebagai peringatan hari Tuhan sudah dekat. Amin. Hari Tuhan sudah dekat. Ini baru sinyal pertanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu jangan fokus ke uang. Jangan fokus ke uang. Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sampai engkau percaya, yakin namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Sampai yakin nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya? Caranya adalah percaya, bertobat, dibaptis, lalu baru Roh Kudus. Inilah anak yang kukasihi. Itu mentornya. Amin. Jadi sudah semua dibaptis ini. Halo. Ya, jangan ditunggu-tunggu. Jangan diapain? Ditunggu. Kalau udah pandai 10 tahun lain kan? Jangan. Ya. Alkitab mengatakan hari ini ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau mengeraskan hati tidak dapat berkat. Lembutkan hatimu. Amin. Lembutkan hatimu. Jangan seperti. Jadi kalau perumpamaan Tuhan Yesus mengenai mendengar firman ini ada apa kan? Satu di tanah mana tuh? Di pinggir jalan. Lagi firman Tuhan, pikirannya jalan, keliling-keliling. Tubuhnya di sini tapi pikirannya melayang-layang. Apa firman Tuhan tadi? Nah itu tadi mengenai apa tadi? Itu. Yang kedua di berbatu-batu, keras hatinya, keras hati. Terus semak duri khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai, khawatir. Saya melayani Tuhan sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Tanggal 10 bulan 3 tahun 80 sudah bertahun saya. Saya dulu ada usaha kecil-kecilan, masuk sekolah kitab, saya tanggal 10 bulan 3 saya kasih uang saya ke semua, saya kasih ke direktur sekolah kita. Saya nggak punya apa-apa, hanya punya iman. Sampai sekarang nggak ada sapi, hanya dengan iman masih hidup kok, ya kan? Apalagi saudara ini ada usaha, ada pekerjaan. Amin. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan supaya saudara diutamakan oleh Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Buat Tuhan nomor satu. Tuh itu kan Tuhan. Utamakan Tuhan. Tuhan buat nomor satu. Amin. Nanti sekaliannya akan ditambahkan. Ya, ditambahkan, bukan makin dikurangi. Ya. Kalau hanya pilih-pilih sedikit ada. Ya, kalau hanya ya sakit-sakit sedikit datang. Ya, jangan jadi alasan nggak datang ke ya. Coba lihat ada orang yang lumpuh digotong ya, saking rindunya ya, digotong datang sama Tuhan. Ya, Tuhan berkata imanmu telah menyembuhkan pulangnya. Akhirnya sembuh. Pokoknya datang kepada Tuhan dengan iman. Iman sebesar biji sesawi bisa membidikan apa? Membidikan apa? Gunung yang besar. Ada masalahnya sebesar gunung sekarang. Lalu, sudah menggunung masalahnya. Sekalipun sudah menggunung, masih bisa dipindahkan oleh Tuhan.
Amin. Kita hidup dari iman. Orang benar itu hidup dari iman, bukan dari simpanan deposito yang banyak. Bukan. Tapi hidup dari iman. Bukan tidak boleh punya deposito, ya boleh lah. Makin banyak uang saudara di bank, makin bagus lah. Ya kan? Tapi kita hidup dari iman. Orang benar hidup dari percaya. Amin. Jadi selagi ada iman, percaya, pasti kita hidup. Pasti apa? Hidup. Nah, jadi kisah tadi Haman membuat tiang gantung buat Mordekai. Buat siapa? Mordekai. Jangan Esther. Esther. Ada di sini yang nama si Esther? Ada? Pasti ada misalnya satu gereja. Sekarang nama Esther ada berapa orang ya? Esther Matbau, Esther Siburia. Esther bukan bintang. Bintang. Bersinar di waktu mana bercahaya itu Esther. Di tengah dunia yang gelap sudah harus bersinar. Jadi kita ingat Esther. Amin. Amin. Nah iyalah, bersinarlah kita di tengah dunia yang gelap. Jangan mengeluh. Jangan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosanya. Amin. Dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan dia berharap berserah kepada Tuhan. Amin. Kalau dalam hukum militer, kalau orang sudah mengangkat tangan, musuh sudah mengangkat tangan, tidak boleh ditembak. Tidak boleh apa? Ditembak. Nggak boleh. Ya. Sudah menyerah kok. Senjata sudah dilepas. Menyerah. Tidak boleh ditembak. Ya. Kita sudah menyerah sama Tuhan. Berat Tuhan, beban hidup saya, masalah saya berat. Menyerah kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhannya bagaimana? Amin. Tahu gitu? Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan. Kalau kita turun tangan, akan Tuhan bagaimana? Tahu, ya kan? Jadi ketika kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, itu artinya kita menyerah 100% kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun. Amin. Ingatlah peperangan orang Israel melawan siapa? Amalek. Melawan apa? Amalek. Baru keluar kan Israel. Ya kan? Amalek manusia raksasa. Manusia apa? Raksasa. Joshua berperang. Lalu Musa, Hur dan Harun di sampingnya kiri kan? Terjadilah kalau Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Amin. Tapi penatlah tangannya Musa, lama-lama turun tangan, kalah Israel. Lalu diambillah batu, duduklah Musa di atas batu, lalu ditopang oleh Hur dan Harun sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, Amalek. Amin. Jadi mengangkat tangan itu berserah, berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah tidak mampu lagi. Ya, aku berserah. Nanti Tuhan akan turun tangan. Amin. Bukan itu saja. Siapa yang mengangkat tangan lalu laut terbelah? Musa kan? Diangkat tangan kan? Tongkatnya diangkat kan? Angin timur datang. Angin apa? Angin timur datang membuat laut itu terbelah. Di kiri, di kanan dan di kiri menjadi umat Tuhan menyeberang di tanah yang kering. Amin. Firman Allah mengatakan melalui laut jalan. Amin. Melalui laut jalan Tuhan bisa membuat laut menjadi jalan bagi kita. Amin. Semua
Semua umat Tuhan menyeberang, baik-baik menyeberang, ibu-ibu hamil menyeberang, ada yang ada di sini. Ada ya. Menyeberang, opung-opung menyeberang, opung doli, opung guru menyeberang, semua menyeberang. Semua menyeberang, tidak ada yang tidak menyeberang. Setelah menyeberang, lalu Musa kembali mengangkat, lalu airnya. Sementara kereta Firaun kudanya, ratanya, perwiranya ikut hanyut mereka. Makanya itu jangan membenci orang benar. Amin. Jangan membenci orang benar. Ya, jangan. Siapa yang pernah dimasukkan dalam lubang singa? Daniel. Kenapa dimasukkan dia dalam lubang singa? Tidak mau menyembah, berhak patuh. Ya, hanya Tuhan yang layak disembah. Saudara tahu apa artinya definisi berhala? Berhala, gana-gana. Definisi berhala atau gana-gana adalah kalau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, itu sama dengan berhala. Sekali lagi, kalau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, sesuatu itu sama dengan berhala. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, segenap. Ya. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap, berarti ada kadang-kadang. Ada apa? Kadang ada berhak, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa tondongnya, bisa lumbungnya, anaknya, motornya, mobilnya. Masalah kebab dia kok mengunci motor udah ada tadi, baru turun di motor itu. Ya, boleh saudara punya, tapi utamakan Tuhan. Amin. Zaman corona ini kan kita harus mengutamakan Tuhan ya. Ya kan? Ini baru startnya, start permulaan tanda kedatangan Tuhan sudah. Ya, sudah. Jadi harus sungguh-sungguh diri Tuhan. Ya. Sungguh. Siapa di sini yang semua sudah anggota jemaat di sini? Sekarang ada? Ada ya? Oh, enak ya. Ya. Bukannya itu bersalah, tapi kalau dalam satu perkembangan lebih enak. Amin. Lebih apa? Ya, apalagi harusnya. Jadi zaman sekarang, zaman corona, jadi cara kebaktian agak jauh ya. Kalau dulu kan pendekatannya, kalau firman Tuhan kepada untuk istri, buat kamu itu kata suami. Nanti kalau firman Tuhan untuk siapa? Suaminya, buat kamu nanti. buat kamu. Kalau untuk anak itu untuk anak, buat kamu itu itu firman Tuhan buat kamu. Ya. Jadi harus dibawa keluarga. Amin. Bawalah keluarga. Justru kan tekadnya begitu. Walaupun kamu tidak mau berbakti kepada Tuhan, aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan berbakti kepada Tuhan saja. Amin. Berbakti ada punya tekad supaya nanti semua masuk surga. Kamu boleh sudi disuruh berarti, ya kan? Ada yang boleh bantu, aduh pak ni naruh kursi kita, naruh kita sudi. Bapak Oma sudi itu, itu tuh tempat saya orang kena menurut. Atau naruh kursi kita, dan boleh juga, nggak bisa boleh diulang. Nggak bisa. Ada yang boleh disuruh terus gitu, aduh pak, suami istri. Anak baju panggilan lantainya mas. Amin.
Ini sudah bagus kan? Luar biasa ya kan? Apalagi suku jalan-jalannya, mas, pintu gerbangnya Pak Budi. Ada berapa pintu gerbang Yerusalem? 12. 3 di timur, 3 di barat, 3 di utara, 3 di selatan. Ya kan? Dulu hari 4, 10, 2. Apostol 3, 12, Israel 3, 12 suku. Tadi kan sudah ada kita. Amin. Jadi itu sebetulnya bahasa puluh namanya. Bahasa puluh. Iya kan? Harusnya kan Israel yang masuk surga. Betul kan? Yesus datang kepada Israel, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Lalu Tuhan tinggalkan Israel. Sampai sekarang Israel bukan penyembah Allah Yesus Kristus, bukan. Sampai hari ini belum percaya Bahkan Paulus memberitakan Injil kepada orang Jawa, mau dibunuh. Ya. Lalu Paulus mengebaskan kakinya. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa. Amin. Ibaratnya Indonesia suratnya apostol Paulus. Roma, di Eropa. Korintus di dia. Di Israel, Galati, Efesus, Filipi, Kolose. Israel, kita kuat yuk. Kita di Israel. Jadi kita lah kekasih Tuhan sekarang. Amin. Mata Tuhan sekarang tertuju kepada kita, karena kita percaya walaupun kita belum pernah melihat Dia. Amin. Firman Allah mengatakan, kamu percaya kepada, kamu mengasihi Dia walaupun kamu belum pernah melihat Dia. Amin. Tak kamu berjumpa Tuhan. Siapa di sini pernah berjumpa dengan Tuhan? Ya? Belum ada kan? Saya juga belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Ya, tapi saya percaya. Ya, saya percaya. Nanti kita akan berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Amin. Atau kenaikan diri di rumah Tuhan. Mapunta main na siya kabisay. Mula mapunta o puna di habisay. Mula mapunta o puna hanana. Dari damai Yesus di sana. O sangat Yesus Tuhan ini. Tapai marorona itu taroon. Siapa yang ngomong? Kan begitu kan? Mula mapunta o di habisay. Ya kan? Yesus akan datang kembali, tidak lama lagi. Gak begitu ya? Jadi udah lahirnya bahasa Indonesia aja. Pasti lah tidak bahasa Batak ya. Tuhan kan akan datang ya. Belum tak maupun di habis ya. Tadinya nama Yesus di sana itu kan endek kan, ya kan? Oh sangat Yesus Tuhan ini, tapai marorona itu tanomo. Nggak ada buat itu. Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tuhan apa? Jadi apakah tanda ajaib masih ada sekarang? Ada tanda ajaib. Ya. Tanda ajaib. Untuk mendapatkan tanda ajaib cuma satu yang diminta, percaya. Bukankah aku katakan kepada kalau kau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah? Amin. Akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah untuk mengatasi segala sesuatu. Apa gunanya kemuliaan Allah? Mengatasi segala sesuatu. Boleh saya tunjukkan ayatnya 2 Korintus 3. Boleh. Ayat 10 saya baca ya. Sebenarnya ya 2 Korintus 3:10. Sebenarnya apa
apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Baca dulu sama-sama, sudah tulis dulu. 2 Korintus 3 ayat 10. Tolong dihafalin dulu. Baca sama-sama. Bisa? Ya. Ayo. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Kan waktu Musa menerima 2 loh batu, wajahnya bersinar, itu gak ada apa-apanya. Ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang kita miliki sekarang. Untuk apa itu? Untuk mengatasi segala sesuatu. Ingat, dunia akan semakin sukar dan sulit, tapi kemuliaan Allah akan mengatasi segala sesuatu. Nanti saudara bisa mengatasi masing-masing. Masalah apapun bisa teratasi, semua teratasi. Tuhan beri pada saudara kemuliaan. Amin. Tuhan beri apa? Kemuliaan. Jadi, bagaimana? Saya seorang diri, nggak tua, mana? Undangan bisa teratasi. Amin. Bisa teratasi. Mulai sekarang dilatih. Dari masalah kecil mulai ada masalah mulai itu bisa diatasi, bisa semua teratasi. Amin. Semua teratasi. Kemuliaan Allah mengatasi segala sesuatu. Tadi si Haman mau menggantung siapa tadi? Mordekai. Yang jadinya digantung siapa? Ya. Dibuat yang gantungan berapa hasta tuh? 50 berapa salah? 50 hasta ya? 50 hasta yang gantungan buat Mordekai. Mordekai itu kan saudaranya masih dengan siapa? Esther. Yang membesarkan siapa? Si Esther siapa? Mordekai. Yatim piatu, orang tuanya, orang tua tidak punya ibu, tidak punya bapak, tapi bisa menjadi ratu. Amin. Bisa menjadi ratu. Kenapa? Karena Esther tergembala mulai dari kecil. Siapa yang bergembala? Mordekai. Amin. Ayo, orang tua, anak-anak jangan dibiarkan tanpa sekolah ibu. Biarkan tergembala. Terus rajin sekolah. Remaja ikut, muda-muda ikut, sampai nanti tua kita akan heran bekerja Tuhan dalam rumah. Heran, semua anak saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu. Nah, saya punya anak 3. Ya, 3. Tadinya begini doa saya. Tuhan, kalau bisa anak pertama laki-laki, anak kedua anak perempuan. Tapi yang terjadi sebaliknya, perempuan baru lagi ini paling kecil. Tapi untung rupanya perempuan laki. Kalau perempuan kagak perlu kasih warisan. Ibuan dibawa sama laki-laki, dibawa sama suami. Yang nomor 2 juga begitu. Jadi dia laki-laki sini nempatin rumah orang tua, nempatin rumah orang tua. Kebetulan di situ juga jadi pastor, kebetulan juga sahabat Tuhan, udah jadi sahabat. Amin. Jadi tertarik ya, minta tadi laki-laki baru perempuan, ternyata perempuan baru rupanya kehendak Tuhan yang jadi. Pasti yang terbaik dari itu Tuhan. Ya,
Kadang-kadang orang, malah ada orang buru-buru sih, nggak mau menerima kelahiran anaknya yang perempuan. Terimalah, amin, amin. Ada cerita begitu. Akhirnya dia tahu ketika sudah mulai gede bahwa anaknya ini tadinya tidak diterima, hanya stres. Ngomong sendiri, sok ngomong apa? Sok bicara sendiri, tidak. Oh, punya toko, punya usaha, tapi suka ngomong sorangan. Bahasa Sunda lagi. Suka ngomong sendiri. Kenapa itu? Iya, ibunya kira tadinya yang lahir itu laki, ternyata yang perempuan. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah Tuhan beri padamu, terima. Amin. Besarkanlah, ya, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Begitu, ya kan? Kan kasihan kan? Begitu dia tahu ceritanya begitu, hampir ditolak dia. Padahal cantik sih sampai sekarang, udah kawin gitu. Nggak tahu apa sudah kawin gitu. Ya. Kasihan kita, ya. Jadi harus mau menerima kehadiran anak. Amin. Kehadiran mau laki mau perempuan sama saja, ya kan? Sama. Maka kalau laki-laki nggak usah dicari warisan lagi, dibawa dia kan? Dibawa, ya kan? Betul kan? Betul kan? Begitu kan? Ya kalau hartanya banyak ya dibagi-bagi, ya puji Tuhan, ya. Kebetulan saya beberapa tahun lalu ini bicara warisan. Bicara warisan, ada tanah, sawah ada 3, kemudian darat. Saya laki-laki yang paling gede, lalu satu lagi adik saya sudah meninggal. Jadi yang hidup cuma satu laki-laki. Kemudian perempuan, kami ada 5, 3 perempuan, 2 laki. Ketika bicara soal warisan, ihamu mesulit tak pola dia ngabosone Tuhan Tuhan tidak perlu ambil warisan. Saya akan persilakan saja, ya, buat kalian. Jabu, ano, ihamu mesulit. Kabur dia nanti, kabur nanti. Enak gak mereka? Untung ditoki batida. Untung apa? Batida. Dan batida. Dan apa? Dan apa tadi? Untung. Jadi gak dapat warisan. Ya. Tapi sampai sekarang masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Amin. Masih Tuhan beri. Ini umur sekarang jalan 63 atau betul satu kena 70 ini mau umur dicoba. Manusia umurnya paling 70 tahun. Paling berapa? 70 tahun. Raja Daud kan meninggal umur 70 kan? Umur berapa? 70. Kan Daud yang berkata umur manusia paling 70 tahun. Kalaupun lebih dari 70 tahun, sudah susah makan, susah jalan, susah semuanya. Betul kan? Terkadang sudah buka pakai apa? Buka. Sudah susah. Istri saya terkadang bawa tombak. Pakai tombak, soalnya berat darinya, dikurangi. Dokter dikurangi beratnya, jadi dikurangi beratnya. Tegak pakai tongkat. Jadi dijaga ya badannya, idealnya. Ideal. Amin. Tak pola. Ya seperti drum juga nggak apa-apa, cuma terlalu berat. Terlalu apa? Dibentuklah badan itulah. Amin. Dibentuk. Ya. Saya indah mati.
Naudi. Nah, ya kan begitu kan. Robo saya balas, boleh baca apa? Boleh tuh suami nak ganteng itu, nak ganteng itu, nak ganteng itu, kan boleh suka cita kan? Siroaron, sakit hati. Jangan, pujilah istrimu, amin. Pujilah suamimu. Jadi kalau dipuji begini, teori medis ya, teori medis. Jadi kalau dipuji istri, hormon-hormon yang positif dia bangkit, tapi kalau dihina dia, hormon-hormon yang negatif dia bangkit. Hormon-hormon yang negatif. Jadi pujilah istrimu, pujilah suamimu, puji kan begitu kan, hidung kamu kan begitu kan. Habis si bilang kakaknya si sulam itu bilang apa? Seperti kita orang kita ngaku tapi cantik, kita manis hatinya seperti burung merpati. Seperti apa? Burung merpati. Ya, bagaikan merpati, Dinda kekasihku. Bagaikan apa? Merpati. Ya, Dinda kekasihku. Matamu bagaikan merpati. Mata maksudnya mata hati. Mata apa? Mata apa? Mata hati. Kiranya Allah membuat mata hatimu terang. Amin. Hati kita jadi terang. Bisa mengerti? Jadi tak umpama contoh darah pagi. Nah, mudah-mudahan saya lebih bercoba. Coba bisa darah pagi. Disembelih satu di dalam menong di hati-hati ini. Ada kondisi empedu. Amin. Tidak ada empedu. Begitulah suami. Begitulah suami. Tidak ada akal baik di dalam hatinya. Amin. Tidak ada kepahitan terhadap siapapun. Amin. Kan kita kan mau jadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan kan. Kan Tuhan akan datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil, sebagai mempelai. Tengah malam terdengar suara song-songlah, mempelai datang. Tapi harus seperti Sulamin, tidak boleh ada akar sakit. Amin. Tidak boleh ada apa? Akar baik. Tidak ada kepahitan. Aduh, ayah, saya rasa sakit, saya dirugikan sama dia. Apa-apa. Jangan membalas. Amin. Jangan membalas. Suami istri jangan membalas. Amin. Suami pemanya kasar kata-kata jangan balas dengan sangat kali ulah kudu doho. Lalu jangan lama berjudi. Jangan membalas. Amin. Kalau pipi kananmu ditampar, kalau pipi kananmu ditampar, diapain tuh gigi kiri? Dibikin. Kalau diajak berjalan 1 menit, dipaksa berjalan 1 menit, berjalan 2 menit. Amin. Apa artinya itu? Pipi ini adalah perasaan. Tanpa korban perasaan. Amin. Korban. Nuh sereneng. Ya, tampar mana lagi dia? Kan habis perkara. Tapi kalau kita tampar lagi duit. Wah. Penuh. Habis duit. Bisa ceritanya panjang.
Jadi kalau ditampar pipi kanan kasih apa? Apa artinya itu? Korban berat. Ya, ya. Diajak berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Dia capek, kita capek, ya lalu coba 5, udah, sama-sama capek. Jadi begitu, ya. Jangan balas membalas. Biarlah hakkulah yang mempunyai pembalasan, kata Tuhan. Siapa yang punya hak pembalasan? Tuhan. Jadi yang membalas ya. Amin. Berkatilah. Berkatilah. Kita ini kan dipakai untuk menjadi berkat. Satu kali saya mau merintis satu tempat. Ya. Merintis pelayanan. Merintis apa? Lalu kan harus pamitan dulu ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Lurah, ke Pak Camat. Sedapat mungkin. Ya, apa sih kok? Tak boleh semua orang depan. Ya, tetapi tetap melihat sikonnya. Ya, kalau dilihat galak-galak itu bagaimana dipelajari kan begitu. Lalu saya minta izin lah ke Pak RT. Pak RT, nah ngobrol-ngobrol. Pokoknya Pak masuk apa? Pak masuk. Begitu dah Pak RT. Ayat kosong itu waduh Pak tidak ada ini. Jadi ada Pak tidak jabuku ubayan mana? Pertanyaan, langsung mau gimana? Tak boleh sok kebakir, tak boleh sok mengir itu. Posane namaku, posane. Tapi biarkan Tuhan berkata. Amin. Ujung-ujungnya bangkrut memang. PT dia punya PT tutup tahun 96 itu cicilan 500.000. Coba 500.000 tahun 95. Ya, bonus orang ke sini. Hah? Lebih gila lipat ini. Dan mana makan? Gak mampu dia bayar. Karena dia mampu bayar, jadi dia akhirnya gak bertahan. Gak bertahan. Kemudian pindah lainnya dijual di mana betul. Jadi pemilihan RT Pak. Waktu pemilihan RT, Pak Yakobus mau jadi RT-nya Pak. Gak biar jadi RT di sini. Maka tiba. Pindah di mana tuh? Acara surat pindah di mana channel. Acara rasain tak kamu datang ke saya minta surat apa? Surat pindah. Pokoknya kalau kita berdiam diri Tuhan berbicara. Amin. Kalau dia tidak berani datang sini. Tak berani kemana dia. Lalu waktu dia RT saya tidak dilayani dengan baik. Sekarang saya jadi RT, saya harus layani dengan baik. Ya. Nah, jadi surat pindah. Saya kasih surat pindah. Ya. Nah, jadi Tuhan yang memegang kekuasaan. Amin. Amin. Tuhan yang mengendalikan semua langit dan bumi ini. Tuhan yang mengendalikan hidup saudara juga ada dalam tangan Tuhan. Makanya ada yang katakan hidupku dalam tangan Tuhan. Masa depanku dalam tangan Tuhan. Mati hidupku dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi kemanapun kita pergi, hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan itu baik. Ya. Tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang sering mengecewakan Tuhan. Ya. Biasanya kan kalau KPP jomo kan mulai kalau udah KPP kan biasanya apa itu bernasar ya. Tuhan, Tuhan, mulu diurupi Tuhan, mulu yang harus terbuka dari mulu nak anak konon, mulu lulus tuh ikon, dibantu Tuhan, dilihat kemudahan,
kelancaran. Setelah lancar berhasil, kita lupa. Pernah begitu? Pernah. Pernah begitu? Dari mana? Hati Tuhan? Sakitnya di mana? Ya, tapi Tuhan itu baik. Amin. Kan upah dosa kan mau. Upah dosa adalah sampai sekarang gak mati-mati kita ya. Ya kan? Upah dosa adalah mau sampai sore hari dan itu namanya panjang sabar Tuhan. Panjang sabar Tuhan. Dia sabar terhadap kamu sebab tidak menginginkan satu orang pun binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mau bertobat sekarang? Atau tahun depan? Sekarang. Begitu kita bertobat, lihat mujizat, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan akan menyertai saudara. Akan menyertai kita semua. Amin. Apa ini kurang bercerita? Satokin naik deh. Satokin naik. Satokin. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan baik. Ya, jadi dia pembuat dia ajaib. Pernah Joshua berperang. Mau masuk negeri Kanan di negeri. Ini doa Joshua. Dia berdoa. Matahari, bulan, dia berhenti. Matahari, bulan, dia berhenti. Dan matahari berhenti. Di mana itu? Di atas apa? Apa? Ayat roh. Bulan di coba dulu. Ayo. Joshua pasal yang ke-10-12. Ayo. Ini ayat terakhir. Joshua 10-12. Ini doa Joshua. Ya. Joshua pasal ayat 12. Ya, kamu? Udah? Ya. Udah, tapi bisa slide-nya? Ya, yang sudah ketemu boleh berdiri yang belakang tormen. Satu orang, ya, kalau sudah ketemu. Ayo. Ya, ayo, satu orang berdiri. Baca. Ya, ada pesan ini, ada pesan berkedengaran. Yosua 10 ayat 12 demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Sekali lagi baca sama-sama. Ya, pimpin itu. Ya, 1, 2, 3. Kita baca pesan. Lalu Yosua 1, 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Jadi nggak? Terus coba. Jadi nggak? Jadi. Bayangkan doa orang bisa menghentikan apa? Aku bisa mulai Hizkia. Mundur matahari, mundur dia dari bayang-bayang di bawah Hizkia. Mundur. Ini hebatnya. Hizkia berdoa untuk matahari Apa tandanya Tuhan? Bahwa doa saya akan sembuh. Bayang-bayang matahari yang dibuat oleh Hizkia atau pokoknya bayang-bayang matahari mundur. Artinya matahari mundur dari waktu yang sudah hebat. Yang ini contoh-contoh bahwa Tuhan mendengar orang-orang yang berdoa.
Amin. Tuhan mengabulkan doa-doa umatnya. Kan dia yang berkata, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka itu akan dibuka. Tiap orang yang meminta tiap orang yang mencari mendapatkan. Tiap orang yang mengetok, pintu dibuka. Amin. Dia Allah yang kaya, bisa menjawab doa kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Boleh? Tak tersembunyi kuasa Allahnya bisa. Dan yang sudah biasa.
Kami yakin Engkau Allah penjawab doa kami. Dan Tuhan selalu membuat semua indah pada waktu. Segala sesuatu indah di dalam Tuhan pada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Berkati keluarga gembala yang sudah Tuhan percayakan menggembalakan jemaat. Semua pengurus gereja melayani, Tuhan berkati. Jemaat juga berkati. Berkati semua Tuhan. Pekerjaan usaha mereka yang belum mendapat usaha pekerjaan masa depan, Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan. Engkaulah pencipta usaha bagi kami. Tuhan akan memberi kepada kami. Kami meminta Engkau memberi kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tadangkan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami kepadamu. Haleluya.